Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Febri Primadani dengan NRP 50262211036 dari Departemen Sistem Informasi, kelas Sistem Basis Data, kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang untuk evaluasi akhir semester. Nah, kemarin kami sudah diberikan instruksi untuk mengerjakan proyek yang ada di Notion, yaitu ini, proyek evaluasi akhir dengan skema relational diagramnya seperti ini dan juga ada database-nya juga. Nah, untuk mengerjakan soal ini yang perlu dilakukan pertama kali adalah tentunya mengimport database ini ke dalam MySQL. Nah, SQL kemarin saya sudah import semua database ini dengan cara copy paste seperti biasa dan juga memasukkannya ke dalam query di SQL di sini. Nah, setelah itu telah selesai pengimportan database-nya dan di sini saya memiliki database Word. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di sini kita diberikan arahan untuk membuat view sebanyak 3 view. Nah, yang pertama adalah view official language yang menghasilkan output seperti di bawah. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya. Nah, untuk keterangannya adalah country name, adalah nama semua country dan sebagainya, hingga percent speaking adalah jumlah penduduk dalam persentase yang menggunakan bahasa official tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kemarin saya sudah membuatnya ya, untuk yang view official language. Yang pertama official language benar. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat view. Nah, kita bisa menggunakan create view official language as select. Nah, co-name ini adalah country name as country name. Dan ini menggunakan alias sehingga saat nantinya akan dipanggil lagi itu lebih memudahkan kita. Untuk CL language di sini aliasnya adalah official language dan juga CL presentasi adalah country language, presentasi adalah person speaking. Nah, di sini kita ambilnya dari database dari tabel country ya, co. Nah, kemudian kita join country language CL on co.code hingga ini CL country language. Dan where CL atau country language is official, maka sama dengan T. Ini artinya, mari kita breakdown satu persatu. Untuk apa namanya? Baik, sebentar. Untuk mengindikasikan, nih, seharusnya sudah tidak bisa ya karena kita sudah membuatnya kemarin. Seharusnya ditaruh di sini. Nah, setelah kita import, maka dia akan bentuknya seperti ini view-nya. Setelah kita kirim maksudnya, coba kita kirim aja ya. Cancel, terus kita kirim. Nah, kan nggak bisa karena kita sudah memiliki view tersebut, yaitu di country language. Dimana di sini kita tahu ya kalau country language bentuknya seperti ini. Nah, coba kita ambil. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Ini adalah misalnya ketika dieksekusi, select from country language nanti akan munculnya seperti itu. Coba kita eksekusi ya yang di sini. Nah, select from country language. Di sini kurang satu. Nah, dia akan muncul seperti yang tadi ya, yang di Notion, seperti yang diperintahkan. Nah, selanjutnya untuk view yang selanjutnya adalah continent overview. Nah, untuk view yang selanjutnya di sini kemarin saya sudah mengerjakan untuk continent overview menggunakan query yang seperti ini. Nah, mari kita bahas di sini. Nah, di sini kan continent overview menghasilkan output seperti di bawah saat kita lakukan perintah select from continent overview. Oke, untuk penjelasannya seperti itu.
Nah, di sini pertama tentu kita harus membuat view continent overview as di sini isinya select co. Tadi co adalah sebagai country, co continent as continent. Terus kita count selanjutnya untuk count ini adalah digunakan untuk menghitung jumlah negara di setiap benua menggunakan fungsi agregat, yaitu count. Nah, penggunaan distinct di sini adalah memastikan bahwa setiap negara hanya dihitung sekali saja, bahkan jika muncul lebih dari satu kali dalam tabel. Nanti hasilnya diberi alias ini, hashtag of country. Nah, selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya. Kalau yang count language ini adalah menghitung jumlah bahasa. Jadi jumlah bahasa. Oh ya, untuk yang count distinct code ini adalah mencari country-nya itu berdasarkan country kodenya ya. Nah, untuk yang language ini langsung country language. Nah, seperti sebelumnya di sini menggunakan distinct juga agar nanti kalau misalnya muncul lebih dari satu kali itu terhitungnya tetap satu kali. Nah, di sini kita mengambil dari country co. Nah, kita joinkan country language, cl on code dan sebagainya. Nah, kita kumpulkan by go.continent. Seperti itu. Nah, berikut adalah di sini sudah ya, untuk view-nya kita juga sudah memiliki continent overview yang isinya seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, seperti itu. Sama dengan yang di sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke view yang nomor 3, yaitu country pop. Country pop ini akan menghasilkan tampilan seperti ini saat kita perintah select from country pop. Nah, di sini ada deskripsi dari masing-masing kolomnya atau fieldnya. Nah, untuk pembuatannya sendiri kemarin saya sudah menyusun perintah seperti ini. Perintahnya seperti ini. Nah, country pop ini seperti sebelumnya kita harus membuat view-nya dulu. Nah, di sini kita lihatkan juga C name itu as country name, C capital as capital city, C population as dan sebagainya, some known population from country C. Nah, kemudian kita left join. Penggunaan left join ini adalah penggabungan antara country code dan juga city country code. Nah, penggunaan left join di sini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua baris dari tabel country itu akan disertakan, bahkan jika tidak ada padanan di dalam tabel city. Seperti itu. Setelahnya kita grup deh, kita kumpulkan berdasarkan city code-nya. Kemudian kemarin sudah bikin ya ini view yang country pop. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan view-nya. Kalau kita lihat di sini sama ya, ada capital city, population, terus tadi known city, population, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk view, saya rasa untuk kode yang sudah saya sertakan atau perintah yang sudah saya sertakan di dalam file txt ini sudah berjalan dengan baik, sehingga hasil yang diharapkan, hasil yang diekspektasikan juga muncul. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu membuat cek sebagai berikut. Instruksinya adalah kita diminta untuk membuat cek prosedur chk_nosem_code 2 untuk memastikan bahwa tidak ada input data yang memberikan nilai sama antara kolom code dan kolom code 2 pada tabel country. Kedua kode tersebut dipakai sebagai alternatif sehingga tidak memiliki nilai alternatif lain. Nah, dalam pembuatan code ini, tentunya untuk membuat cek ini kita sudah memasuki ranah ke prosedur atau stored prosedur. Nah, di sini sudah saya buat code-nya kemarin kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama kita
Nah, yang pertama kita sebenarnya bisa menggunakan dua perintah, yaitu yang pertama itu bisa membuat deklarasi dari kedua kode, misalnya kode 1, kode 2. Misalnya kita nggak bisa ya, tapi nggak apa deh ini aja. Jadi ini adalah kode yang lain. Nah, di sini pertama kita harus memulainya dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, pertama kita harus declare yaitu hash duplicates integer. Nah, ini kita membuat variabel baru ya yang bertipe data integer. Nantinya digunakan untuk menyimpan data-data yang ternyata diketahui memiliki duplikasi. Karena di sini kan fungsi cek di sini adalah untuk mengecek apakah dalam data kode 1 atau kode dan kode 2 memiliki duplikasi yang lebih dari 1. Jadi di sini kita mulai dengan select count. Nah, into hash duplicate from ini select code from country. Union all select code 2 from country as combined codes. Nah selanjutnya kita group by combined code. Nah, jadi into hash duplicates ini akan berfungsi saat misalnya dari code 1 dan juga code 2 itu memiliki having count lebih dari 1, itu akan disimpan ke hash duplicate, sehingga saat if hash duplicates lebih dari 0, then maka sinyal state 45.000. Nah, 45.000 ini adalah penjelasannya sinyal SQL state yang umum digunakan. Nah, jadi SQL state 45.000 ini adalah salah satu dari banyak kode kesalahan yang dapat digunakan dalam penanganan kesalahan di MySQL. Kode kesalahan ini mungkin secara umum ya menunjukkan bahwa terjadi kesalahan prosedur penyimpanan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya nggak ada, maka and if dan juga and. Kalau misalnya ada, berarti dia akan memberikan message seperti ini. Oke, coba kita eksekusi, dan hasilnya adalah query SQL Anda berhasil dieksekusi, 0 baris berpengaruh. Artinya, di sini memang untuk cek ini tidak mempengaruhi pada baris yang dalam SQL kita. Nah, karena ini adalah tujuannya untuk mengecek aja. Kalau dia dia terdapat kode yang sama itu atau duplikasi, itu akan memunculkan message yang tadi. Kalau tidak, maka ya sudah tidak ada pengaruhnya apa-apa. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke nomor 3 ya. Di nomor 3 ini mohon maaf. Nah, untuk nomor 3 ini kita diinstruksikan untuk membuat 2 buah trigger. Mari kita bahas satu persatu. Untuk trigger yang pertama, kita diminta untuk membuat trigger yang dapat berjalan setiap ada perubahan pada kolom GNP pada tabel country. Action pada trigger tersebut adalah menyimpan nilai GNP yang diubah dan menginputkan pada kolom GNP old. Nilai GNP old yang lama akan dihapus atau di-replace. Nah, di sini saya sudah membuat triggernya ya. Kita bisa cek tentu kita membuatnya di tabel country, yang mana kita lihat di sini ada trigger yang bernama before update GNP, karena waktunya adalah before saat GNP tersebut belum diupdate. Nah, di sini cara saya membuat kemarin adalah ya kurang lebih sama seperti ini kodenya, namun di atas tentu ada delimiter ya. Delimiter ini tujuannya untuk agar trigger atau function yang kita buat itu bisa mencakup beberapa pernyataan atau statement. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu kita harus membuat triggernya terlebih dahulu. Nah, di sini ada before update on country, dan selanjutnya ada conditional if new GNP tidak setara dengan old GNP, maka insert into country log. Nah, country log ini adalah tabel baru ya yang dibuat untuk menyimpan country code dan juga GNP old. Nah, value-nya adalah new code dan juga old GNP. Nah, di sini ada set new. Di sini set new GNP old sama dengan old GNP itu pernyataan ini mengatur nilai kolom atau value kolom GNP old pada baris yang sedang diupdate menjadi dari new GNP old menjadi old GNP, seperti itu. Terus kita tutup conditionalnya dan juga selesai. Nah, coba kita run ya. Oke,
Sebelumnya di sini saya tadi sudah mencoba untuk yang country code-nya IDN atau Indonesia. Di sini, sudah berhasil saya coba tadi, mari kita coba bersama-sama lagi. Nah, untuk mencobanya di sini saya sudah menyiapkan kode. Coba, apa ya, npout. Nah, di sini kita yang teratas ya, Aruba. Nama Aruba dengan kode ABW. Nah, di sini ada GNPout-nya itu 793 dan juga GNP-nya 828. Coba kita update ya nilainya. Nah, di sini tadi ABW. Nah, nilai GNP-nya kita update menjadi GNP plus 100 atau kita tambahkan dengan 100. Coba kita update dan berhasil. Nah, coba kita lihat di bagian country log. Apa yang terjadi? Nah, GNP old adalah 828 sesuai dengan GNP yang tadi. Nah, seperti kita yang lihat ini. Nah, GNP old di sini kan value dari GNP yang ada di sini tadinya. Nah, setelah kita update ternyata GNP-nya menjadi 928 dan GNP old-nya menjadi 828, yaitu yang nilai value sebelum diupdate. Nah, coba kita sekali lagi kita coba lagi untuk mengupdate ABW ini atau Aruba. Nah, apa yang terjadi di country log tadi kan ABW memiliki GNP old 828. Nah, setelah kita update, ya ternyata di sini ada kesalahan. Duplikat entry. Nah, di sini ada duplikasi entry ABW for key primary. Jadi di sini seperti yang mungkin tadi yang apa namanya? Yang cek tadi. Oke, mungkin itu tadi untuk trigger yang pertama. Trigger yang kedua adalah membuat trigger di tabel city, yaitu trigger dapat mengecek input. Action dari trigger ini adalah jika ada city baru yang diinput, maka nilai populasinya akan dihitung dan dijumlahkan pada semua city yang ada dalam satu country yang sama. Nilai itu akan dibandingkan dengan nilai population pada tabel country. Nilai total population dari semua city, yang artinya summary dari semua city itu total populasinya nggak boleh lebih besar atau sama dari populasi yang ada di country-nya itu sendiri. Nah, jika nilainya lebih besar, maka inputan akan ditolak. Kurang lebih seperti ini kita di tabel city ya. Untuk triggernya sudah saya buat dengan kode sebagai berikut. Mana tadi? Baik, untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama, tentunya dalam pembuatan trigger selalu diawali dengan delimiter dan juga diakhiri dengan delimiter karena trigger biasanya mencakup beberapa statement. Nah, mungkin untuk city atau city population ini, itu kita coba dari atas dulu. Nah, ini kita declare dulu total city population yang nantinya akan digunakan untuk menghitung seberapa besar atau variabel ini digunakan untuk menyimpan seberapa banyak sih populasi di keseluruhan kota di negara tertentu. Nah, nantinya untuk setelah kita deklarasikan, select sum population into total population ini adalah digunakan untuk menghitung total populasi kota dalam suatu negara berdasarkan country code. Nah, kemudian ada from city, tentunya kita mengambil dari tabel city ya, where country code sama dengan new country code. Jadi, yang ini itu mendeklarasikan aja. Kita masuk ke conditionalnya. Conditionalnya adalah if total bla 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 dan sampai yang where code sama dengan new country code di sini adalah kondisi if yang memeriksa apakah total populasi kota dalam satu negara itu melebihi populasi negara tersebut. Jadi total populasi kota yang sudah ada ditambah populasi baru yang akan diinsert nantinya, itu apakah akan melebihi populasi yang ada di country itu sendiri. Nah, kalau iya, dia akan mengirimkan sinyal SQL state 45.000 dan mengirimkan pesan bahwa total city population exceeds country population atau melebihi populasi dari negara itu. Nah, 45.000 di sini dimaksudkan untuk mengirimkan sinyal error yang 45.000 itu sendiri menyimbolkan
kayak error yang secara umum biasanya itu bisa terjadi karena kesalahan penginputan, datanya. Jadi bisa dari kesalahan pengguna atau prosedur penyimpanannya. Baik, untuk, mengecek keberhasilan trigger ini mari kita coba untuk apa ya, sebentar. Mari kita coba untuk menjalankannya. Nah, di sini, di City ini kita coba saya sudah menyiapkan beberapa kode untuk misalnya, kita akan ngecek berapa sih populasi yang ada di Indonesia itu menggunakan kode IDN, karena IDN kan kode dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, populasi dari IDN atau negara Indonesia ini ternyata 200.107.000 populasi itu. Bagaimana nih bacanya? Ya, gitulah pokoknya. 200 juta sekian. Nah, di sini sum population atau populasi dari masing-masing kota digabungin dijadiin satu, ternyata populasinya hanya 38 juta. Nah, ternyata ini kan jauh ya dari perkiraan. Dari total populasi yang ada. Mari kita coba untuk insert populasi yang ada di sini. Nah, yang pertama kita coba untuk insert terlebih dahulu apa ya, misalnya tadi kan 38 juta ya, berarti ini tambah 10 juta, coba tambah 10 juta. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, coba kita tambah 10 juta. Nah, ternyata berhasil nih. Berarti nggak error dan nggak melebihi. Nah, coba kita cek lagi untuk yang ini tadi. Untuk yang apa namanya, setelah kita tambahkan 10 juta tadi apakah bertambah atau tidak berpengaruh apa-apa. Nah, ternyata kita lihat di sini jadi 48 juta. Berarti kan populasi di sini bertambah karena tadi ada new city yang kita tambahkan. Namanya yaitu new city. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk menambahkan, misalnya new city ini diganti dengan kota Bogor misalnya, Bogor. Nah, di sini IDN, nggak deh, aku takut New City aja. New City. Nah, misalnya ini kan kita tahu kalau populasi di Indonesia tadi sekitar 212 juta, yang belakangnya 000. Nah, kita di sini tadi kan segini populasinya. Kalau misalnya ini aku kasih 1 gini, artinya kan sudah melebihi meskipun 1. Sudah melebihi dari populasi atau overpopulated dari ketentuan. Coba kita kirim. Nah, di sini muncul error karena triggernya berjalan. Nah, sesuai dengan trigger, kita kan nggak boleh menambahkan populasi dari sebuah kota baru yang melebihi populasi dari negara itu sendiri. Makanya di sini triggernya tadi mengirimkan pesan total city population exceeds country population atau melebihi dari populasi negara. Nah, berikut tadi adalah project akhir saya, Tiki. Project ini tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sih cara pembuatan view, pembuatan prosedur store, berupa cek dan juga trigger yang baik dan benar. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan atas kurang lebihnya dalam penyampaian, dalam pengerjaan tadi. Mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga dengan dikerjakannya proyek ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.